Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Firsa Pal TV. Wow, pastinya Cik Edi kita balik lagi di acara Halo Palembang. Pastinya program kesayangan kita hari ini. Betul, untuk edisi hari ini Jumat 9 Februari 2024. Nah, pastinya kalau ngomongin Halo Palembang ini, walaupun cuma 1 jam, kita mendatangkan tokoh yang sangat inspiratif. Betul, dan juga yang berkompeten di bidangnya, Cik Edi. Nah, itu dia pecah hari ini yang pasti kita bakal mengulas tuntas. Bakal nanya-nanya karena memang ini jadi idola Cik Edi juga ini. Termasuk ini sosok yang jadi panutan yang tentunya kalau ngomong soal prestasi segala macamnya sudah dilibas segala-gala. Kalau kita pacak ngomong ini seorang host, pembawa acara, pastinya raja kuis, praktisi, produser, politikus, aktor, banyak deh Cik Edi. Segalanya ada di Diogalo, Amal. Kalau Cik kita ini cuma rebahan genginang be. Betul. Dan junjuk uang lagi lah Pak kalian tuh banyak galau pokoknya ya. Langsung pemirsa kita kenalan dengan narasumber kita hari ini. Nah, ada yang terhormat Bapak Dr. Andes Helmi, Haji Helmi Yahya MPA AK CPMAS CA. Dan dari gelar kita sama saya disebutkan. Tapi Dr. Andes itu tidak. Oh, Dr. Andes tidak. Wikipedia be salah kurang. Oh iya. Ralat ya. Kita ulangi ya, tidak usah Kak Helmi. Tidak usah. Usah bergelar-gelar. Helmi apa kabar Kak Helmi? Apa kabar Kak Helmi? Wah, hari ini Amal Edi merah ceria. Kenapa hijau kalau kamu? Biar kesannya warna-warni Kak Helmi. Iya. Rencana kami tuh pakai baju merah, besok in black. Terima kasih Kak Helmi sudah hari ini. Tapi terima kasih diundang oleh Pal TV. Iya, sempat hadir pastinya di sela-sela kesibukan yang sangat padat ya. Kita nak nanya apa nih Cik Edi? Tajulah kamu nanya. Pokoknya kalau ngomong soal Kak Helmi Yahya ini pokoknya 1 bulan terakhir ini kita sudah nyinggung iklan-iklan Dio, cerita-cerita profil Dio yang pasti ini menginspirasi untuk kita galau-galau. Nah, mungkin dibalik dari cerita tadi Cik Amal. Jadi kan sepanjang pokoknya 1 bulan terakhir ini Cik Edi kalau siaran nyinggung selalu di pinggir jalan ada hashtag aku balik. Siapa ini nih? Balik iya. Balik kemana? Boleh dicerita dulu Kak Helmi mungkin apa Dio nih ini. Iya. Jadi waktu aku memutuskan untuk masuk partai politik dalam ini PSI setelah dirayu berbulan-bulan karena aku sejatinya itu realnya ya, aku tuh tidak seneng politik. Ya, aku bertahun-tahun menjaga diriku untuk tidak masuk partai politik. Memang aku pernah pilkada, tapi aku diusung. Bukan itu, karena aku tidak cocok ya di politik itu. Karena aku tuh lebih di real gitu. Di politik kadang-kadang ya, ada kadang-kadang menurutku salah nih, tapi karena partai harus dibenerin. Begitu sebaliknya. Sementara aku tuh lurus-lurus bela. Bukan yang di politik tidak lurus, tapi di politik itu kan kita harus pacak. Nah, betul. Tapi akhirnya aku mengatakan, aku ini 43 tahun merantau karena meninggalkan Palembang 81 ya, dari anak pedagang kaki limo yang dihina-hina, ditolak-tolak. Dak kate betino yang galak dengan aku. Ya kan, aku diminta mbakku sampai apa gadi ke rumah. Hampir tegadinian tuh. Ya untuk ya kamu nak ke jauh lah. Timba ilmu, carilah jalan suksesmu. Alhamdulillah. Aku dengan Tantowi nembus menjadi tokoh nasional, bahkan Tantowi bisa internasional, karya-karyaku internasional. Ya, jadi menurutku setelah umur 60 dan aku mesti tidak perlu lah cawi-cawi balik lagi ke Palembang nih. Ngapain juga lah, hidupku lah. Kurang apa sih Kak? Berkecukupan gitu lah. Iya, kurang apa ya. Jadi aku selalu ngomong, anak 4, cucu 4, bini 1 ya, 4 gitu. Baru 1. Ada pakai baru. Iya. Ya, biniku ada seorang juga yang sangat punya bukan kompetensi lagi. Dia dirut, dia dari sebuah perusahaan besar sekarang komut. Jadi aku hidupku traveling, podcastku laku, ya. Perusahaanku ada berapa jalan galau. Jadi dekatnya alasan sampai satu hari aku dirayu oleh pemilik PSI, namanya Jeffrey Giovanni. Dia bilang, Cip, dia panggilku Cip, tolonglah pikirkan sedekah politik. Jadi bagaimana kita ini bermanfaat untuk banyak orang. Kan kita diminta untuk menjadi rahmatan lil alamin. Betul. Ya udah, dia nanya aku main ini, Ed. Saya tahu Cip Helmi punya amal kan? Bukan amal ini. Lain amal lah ini. Itu berzakat, infak. Perusahaanku ada CSR ya, kita bantu anak yatim, berkorban, fitrah. Dia nanya aku, berapa orang yang Cip Helmi bisa bantu? Hitung-hitung, mungkin tidak sampai 1000.
Ya dah. Nah, kalau kita masuk politik di DPR, itu kita bisa merubah aturan, mengamankan aturan, Banyak. mengalokasikan anggaran, ya. Aku pikir iya juga. Bayangkan banyak sekali aturan yang kadang-kadang tidak berpihak kepada masyarakat. Mohon maaf. Apalagi di perda-perda juga ya. Iya. Ada kadang-kadang aturannya bagus, pelaksanaannya tidak. Dan aku ini udah berkoak-koak nih, Mal. Melalui konten-kontenku, alhamdulillah subscriberku banyak, followerku banyak. Aku menunjuk nasihat, kadang-kadang beri masukan kepada pemerintah. Dan gak ada yang dengar. Nah, soalnya kalau kita nak masuk ke dalam nak melakukan perubahan, kita harus masuk ke dalam sistem. Itulah sebabnya aku nyalon. Ya, aku masuk ke partai. Aku pikir kalau aku mau merubah Indonesia sekecil apapun, aku harus masuk partai. Aduh. Dan cara yang mana harus masuk ke DPR. Dan aku dipersilakan kemarin nak nyalon di mana, Bay? Sebenarnya kalau aku nak, iyalah kalau aku nak galak payah itu, aku kan tinggal di Jaksel. Iya. Insya Allah aku pasti terpilih lah. Apalagi Jaksel itu meliputin luar negeri. Konten aku kan sangat internasional. Di mana-mana aku traveling luar negeri, aku diminta untuk sharing segala macam. Tapi aku ngomong ngapain? Aku lihat provinsi Sumatera Selatan, tempat aku dibesarkan, tempat aku dilahirkan, itu mendingan aku berbuat di situ. Walaupun capeknya kemarin aku ke Pulau Rimau, ke Muratara ya. Capek lah, jauh-jauh gitu ya, menemuin rakyat, menyerap aspirasi. Jadi itu kenapa aku akhirnya membuat tagline aku balik. Dan menarik. Aku pikir aku lah DPR, anggota DPR, caleg yang punya tagline. Karena aku orang marketing. Aku punya tagline, desain baliho ku lain dewe. Aku punya tim-tim anak muda, lebih fokus. Karena PSI kan partai anak muda. Keren juga. Aku kadang-kadang duduk, Woi Kak, selamat balik ya Kak. Woi Kak. Iya. Jadi hashtag ini aku tuh kalau kampanye, perlu macam-macam. Duduk di mall, kadang-kadang wong datang, ngajak berfoto. Kadang-kadang di bandara, wong datang, minta salaman, selfie. Selamat Kak, selamat berjuang. Aku senang Kakak balik. Walaupun ada juga yang ngatain, ini balik ada kendak. Aku tahu, ini pihak lawan nih, biarlah ya. Seperti baliho aku ternyata dirobek-robek, talak lah. Ya, jadi menurut aku itulah ngapo akhirnya aku pakai ini, aku balik. Dan alhamdulillah merchandise kami ya diminta di mana-mana. Apalagi yang ada yang foto aku yang merah itu. Ya, jadi itu aku menggunakan desainer terbaik kan, anak muda. Desainku kan paling lain. Karena ini ilmu marketing itu kan, ilmu branding itu kan ilmu diferensiasi. Sekarang mau lebih kaget lagi, billboard gue udah kasih foto. Ya kan, coblos Helmi. Nah, Kak Helmi, kalau kita jingkoi, aku balik ini ke Helmi. Karena kalau dari pandangan Kak Helmi Dewe ini, cak mana sih kota Palembang khususnya, terutama tentunya untuk Sumsel di Dewe, dari kacamata Kak Helmi nih. Sorry. Aku mestinya kalau kita benar gitu ngurusin kota, ngurusin provinsi ini, mesti kita jauh lebih maju dari ini. Bisa Kak ya? Ya, termasuk anggota DPRD-nya ya, komit mengawal gitu. Palembang ini kan menurut aku ya, zaman yang sebelumnya nih, bukan di zaman PJ, autopilot. Potensial, Kak. Iyalah, autopilot lah. Bergerak dewe, yang bergerak ini swasta lah. Ya, aku ini fakta nih ya, aku bukan nak ngapa-ngapain. Aku kan, uang tahu aku nak bangun hotel di pinggir Sungai Musi. Tahu tak yang menghalanginku terakhir? Peruntukannya diganti tanpa izin aku. Zaman Edi Santana itu peruntukannya hotel dan pariwisata. Tahu-tahu tanpa izin aku, tanpa pemberitahuan kepada pemilik tanah. Aku kan punya hampir 5.000 meter situ pinggir Sungai Musi. Lah bertahun-tahun aku nyari investor. Rata-rata kemarin investor mundur karena infrastrukturnya tidak dibangun oleh Pemkot. Lalu itu tengah kota Palembang, woi. Kumuh. Ya, kumuh. Aku kan sekolah di situ dan sekarang mohon maaf lah ya, banyak narkoba atau apa daerah itu. Menurut aku itu harus dibangun. Karena itu di depan mata lah. Itu pusatnya Palembang dan itu ikonnya lah. Kapitan itu kan Chinatown. Pecinan. Daerah Pecinan itu biasanya daerah hoki. Tapi kumuh. Rumahnya tidak berubah 40 tahun. Nah, penduduknya makin banyak. Saro rata-rata ya menurut aku. Nah, aku nak bangun. Oke, gitu. Tahu-tahu apa? Dak kate nak masuk, kan itu heritage deh ya. Rumah kapitan itu kan heritage. Jalan masuk dak kate. Dak ditata lorongnya. Terus lewatnya juga lewat pasar. Lewat pasar. Jadi kalau pacak masuk lewat bawa proyek, dulu banyak sampah. Iya, jadi aku kemarin investorku tidak yakin apakah Pemkot itu support. Ya, dukung gitu. Ya, jadi aku kemarin
dapat, begitu dapat aku shock. Ya ada investor adik kelasku, ketua Asparnas, Asosiasi Pariwisata Nasional, yang punya lokal collection di Labuan Bajo, ya tiba-tiba gitu. Ternyata peruntukannya diganti menjadi lindung spiritual, di mana aku dapat pajak bangun. Oke. Jadi segala kepemilikan tanah yang segala macam. Punya aku masih hak milik, sertifikat atas nama aku hak milik. Inilah aku perjuang aku protes, akhirnya aku bantu kan di Kementerian ATR BPN. Lebih berat ke mana tuh kayak sebenarnya? Lebih berat ke mana akan di penghambat tadi? Aku tidak tahu pertimbangannya apa. Ngapa daerah pariwisata itulah sebenarnya. Kalau kita akan mestinya banyak ngomong tentang pariwisata ke depan. Aku great nih aneh, tahu great tuh apa? Gregetan gitu. Mestinya kita bisa membangun pariwisata lebih banyak. Iya, aku lah ngajak tamu ya. Uang paling kuat itu tedok di Palembang 2 malam. Nah kemana kau? Wisatanya paling wisata kuliner. Iya kan? Pagi mie celor, siang pindang boya, sore pempek saga, ya malamnya mungkin martabak har, jadi menurut aku nak kemana lagi? Kita udah punya taman, ya aku tuh kepengen banget tuh megang Punti Kayu, karena aku punya perusahaan yang mengelola 7 tempat wisata. Aku udah tahu nak kemana nih Punti Kayu itu, siapa yang megang sekarang. Jadi kita udah punya lain-lain. Jalan macet, panas. Aku dengar Benteng Kota Besar lah banyak tukang todong. Mak mano gitu loh. Jadi menurut aku padahal kita itu kan dulu zaman KID kan river front city tuh. Ya kita mengelola sungai karena sungai kita tuh bagus. Potensialnya itu. Iya, ada industri kepusri, ada rumah-rumah rumah-rumah rakit, ya ada pasar terapung segala macam. Kita baca banyak hal diceritakan karena Palembang ini dulu kan Venesia of the East, jadi Venesia Timur. Dulu kan banyak kanal-kanal tuh, sodetan-sodetan. Sekarang ada yang sudah ketutup, ada yang penuh sampah. Woi kalau kita bener gitu ngeberesin ini, aku bantu, aku panggil ke investor. Cuman tugas pemerintah membantu secara perizinan. DPRD juga jangan menghambat. Oh gila, benar-benar. Inilah yang aku perjuangkan. Makanya aku berjuang masuk DPR. Soalnya apa? Pariwisata itu akan meng-create lapangan kerja banyak nian. Ya kuliner kita akan maju, perhotelan kita akan maju, tenaga kerja terserap, yang jualan sayur, jualan tuh maju galau. Karena multiplier effect dari pariwisata itu banyak nian gitu loh. Di sini ada tim yang bagus, Sriwijaya FC. Oi, mana yang jualan kita ikon lagi. Wong Jakarta ke ikon, dah kata apa-apanya. Iyalah, nak kemana kau? Nak kemana? Taman dah kata. Dulu ada Taman Nasa Indah, banyak itu lagi. Nak kemana? Jadi menurut aku itulah yang kita aneh dulu kan. Kota ini, dah usah kau sebut. Aku dulu ke situ. Jadi menurut aku kota ini memerlukan lebih banyak lagi destinasi-destinasi. Ada yang danau di Jakabaring ya, di Opi. Kita perlu lebih banyak dari itu. Kita udah punya Kamang Iwa, kita lebih banyak dari itu lagi yang kita perlukan. Kita potong dulu. KLB kan kalau sekarang ini untuk pencalekan segala macam ini kan kebanyakan tokoh-tokoh yang bisa dikatakan artis lah ya. Betul, politik praktis lah. Nah, kalau KLB ini mandangnya ini cak mano KLB? Tidak ada masalah lah, seluruh uang punya hak untuk berpolitik gitu. Kalau aku dibilang Helmi ya artis, aku artis tapi saya bukan sekedar artis. Ya, sorry ya. Jadi uang itu namanya. Kebetulan aku tuh sebenarnya bukan artis ya. Aku itu adalah uang di belakang layar. Aku kan akuntan, aku tamatan STAN. S2 ku juga akuntansi gitu. Dan aku pernah juga di MIT. Jadi aku itu adalah sebenarnya. Kalau Tantowi mungkin artis. Aku tuh uang di belakang layar yang tiba-tiba ke depan dan kemudian punya perusahaan namanya Triwarsana itu yang memproduksi karya-karya dalam bidang keartisan. Kebetulan suatu saat aku buat kuis namanya Kuis Siapa Berani, tayang tinggal 2 hari, host lakinya belum ada, host lanangnya. Betina lah do Alia Rohali. Aku ngadap dengan bosnya Indosiar, Pak Angki namanya. Pak Angki, gue belum dapat nih karena seluruh host kuis itu kepake semua. Niko udah, Ferdi udah, Ferry Salim udah. Bos yang ngomong Pak Angki, ya udah, lu aja Mi. Percaya Pak, gue bisa. Enggak sih, cuman gak ada pilihan gitu. Jadi sejak itulah aku dikasih kesempatan, siapa berani meledak. Aku berani klaim mungkin tidak ada kuis yang lebih hebat, lebih besar dari siapa berani. Kita 6.000 episode tuh.
Jadi menurut harinya aku di situ akhirnya ngartis gitu. Iya, jadi Oke. branding Jadi ngartis. tersendiri. Aku asli. Branding. Makanya aku risih tuh disebut aktor. Aku tuh bukan aktor, tapi aku pernah main film. Iya. Pernah main film, cameo. Karena karya-karyaku, aku kan bikin skenario film juga. Aku buat Joshua, itu karyaku Galo tuh. Sampai satu hari yang lain cameo. Yang aku agak banyak scene-nya itu pada saat aku diminta jadi bapaknya Sandy Aulia ya dalam Evil and in Love meledak sampai yang keduanya kita di Paris itu banyak. Aku bukan aktor. Tapi paling tidak memang branding itu akan melekat Oh tersebut. iya. Tapi itu dulu hampir menutupin brandingku yang sebenarnya. Iya. Aku kan selama ini dapat raja kuis, raja reality show. Oh ya, dia gawe. Oke. Menurut aku itu tidak terlalu membanggakan ya. Aku akhirnya berubah dapat branding baru setelah aku diminta untuk jadi di Rut TVRI dan aku berhasil mengangkat TVRI dari juru kunci nomor 15 ke nomor 8 dalam waktu kurang dari 2 tahun. Kita tahan dulu kayak kita lagi di segmen yang kedua. Ada lagi ya? Pas soal Kak Helmi ini sudah ya. Sudah. Banyak nih bakal cerita. Kalau sejam nanti apa-apanya sejam. Kita bakal balik lagi pemirsa, sedang suka ini tetap bersama kami di Halo Palembang. Guys, pemirsa masih di Halo Palembang dan tentunya masih berewangan sama Maci Edi dan juga ada Ci Amal, juga tetap sama Kak Helmi Yahya di pagi hari ini kita bakal masih tanya lagi. Benar, jadi kita dari segmen 1 sudah lebih mengenal ya, lebih mengenal dari sosok Kak Helmi Dewe, bahwa memang sebenarnya privilege yang ada di dari diri Kak Helmi Dewe itu juga bisa menjadi kantong lah, isi kantong kita dalam untuk mengkampanyekan Kak Helmi KG menjadi wakil rakyat nantinya. Dan juga kita punya banyak harapan. Betul, dan cita-cita Kak Helmi juga ini tadi ingin bisa merubah kebijakan, regulasi yang sebenarnya harus benar-benar pada porsinya, Cak Suka ya tadi. Dan menjadi inspirasi semoga iya benar, dari semua keresahan yang Kak Helmi punya. Nah, dari cerita tadi Kak, tantangan Kak Helmi tadi sebagai tokoh media yang benar-benar dikenal sama masyarakat untuk menghadapi politik ini dari ke depan kira-kira. Ya, bagaimana kita bermedia itu kan ya tidak mungkin lah media netral karena pemiliknya pasti terafiliasi atau kemungkinan besar terafiliasi. Tapi mari kita melakukannya dengan santun gitu, tidak hoax ya, terutama pemilik medsos, tidak memfitnah. Jadi itu aja yang kita harapin. Boleh berbeda pilihan tetapi tidak harus selalu saling ngatoi. Jadi kalau kita punya oncak 123 01 023, mari kita promosikan habis-habisan oncak kita. Tapi tidak menjatuhkan idola wong lain. Itu baik ya. Mari aku hampir tidak pernah lah ya menjatuhkan orang, ya paling nyindir aja gitu. Dan itu lebih kepada attitude. Saya juga nggak pernah nyebut nama lah ya, nggak pernah frontal. Jadi menurut aku, ayo pemilik media, mari kita gunakan, kasihan rakyat ya. Ini terpecah 3 nih sekarang. Terpecah 3, apalagi kalau 2 putaran jadi 2, terpecah 2. Pecah lagi. Cebong kampret akan hidup lagi gitu. Ya, jadi menurut aku, ayolah, mari kita ini bersaudara lah. Dari kami PSI mengatakan mari kita berpolitik santuy. Seorang Kaisang gitu mengatakan mari kita jangan mengutuk kegelapan, mari kita nyalakan lilin, ya melakukan jalan ninja gitu, diam-diam aja. Jadi anak muda aja udah memberikan contoh teladan gitu ya. Kalau ke depan seperti apa? Gibran juga begitu, memberikan contoh. Dah banyak ngomong, dikatoin wong dia diam ketawa bek, katoin asam sulfat, dikatoin blembing sayur. Benar, tapi kan tidak bisa menutup kemungkinan juga bahwa kita diem-diem begawe itu masyarakat harus perlu juga Kak. Kalau dibilang dia tidak bisa kerja, Solo berubah jauh lah. Lagi sekarang ngomong ke Pak Jokowi tidak bisa kerja, come on. Ya, jadi menurut aku mari kita belajar. Menurut aku ya, Mal sama Edi, 2024 ini waktunya transisi. Memberikan kesempatan kepada anak-anak muda. Nah, itu dia. Jadi yang tua nih tolong berikan tempat lah untuk anak muda. Ruang ya Kak. Iya, jadi Indonesia ini kan korupnya makin banyak. Ya, kalau tidak ada korupsi mesti kita jauh lebih sejahtera dari. Termasuk di Sumsel ya. Sumsel ini kan aku bersaksi nih sebagai wong yang keliling Indonesia, keliling dunia. Sumsel ini kalau secara sumber daya alam dan sumber daya manusia mungkin kita nomor 1, nomor 2, nomor 3 kali. Bisa dikategori situ. Terlengkap. Iya. Ya, minyak punya. Batu bara nomor 1.
gas punya, coolback metan, Pangan, ya, panas sawah. alam punya. 4 nah sumber energi. Tambah lagi apa? CPO, sawit kita nomor Sawit. 3. Hanya kalah dengan Riau, kalah dengan Kalteng. Masih ada lagi, masih ada karet. Kita ada walaupun kopi turun. pegunungan, Kak. Ada kopi, ada teh, ada beras, Belitang, ada iwa. Ada wong-wong yang pintar, terutama wong Palembang yang merantau. Hampir pejabat di Jakarta itu wong Palembang loh, hampir loh ya. Apalagi nih, masyarakat yang sangat kreatif. Secara historis, oh ini dulu pusatnya Sriwijaya. Iya. Pasti ada alasan kenapa dulu Sriwijaya menjadi kerajaan internasional. Iya. Pasti ada alasan. Ngapunian sekarang kita menjadi 10 provinsi termiskin. 10 provinsi termiskin, kamu ceklah di Google. Masih ada penyebab juga ya? Apa sih ada penyebabnya? Kamu cari dewe. Iya, iya. Jangan-jangan cara kita mengelola. Cara kita mengelola. Jadi ini mungkin semacam introspeksi lah untuk pejabat-pejabat, ya anggota DPRD yang mendapatkan amanah. Ya. Ya sedikit lebih serius saja. Wih kita. Dulu kita pernah menjadi 6 provinsi terkaya. Kita sesumbar Singapura itu. Kalau kita mati ke listriknya padam. Gelap. Jawa iya. Masih tergantung Iya, juga. kalau Iya, dengar betul. gelap itu Gelap. gelap ya. Ya, asli gelap. Palembang. Oh, iya. Begitu hebatnya kita. Kelemen. Iya. Begitu hebatnya kita. Jadi menurut aku pedagang-pedagang di sini luar biasa. Ya, jadi inilah 2024 momentum lah ya. Betul. Kita melakukan transformasi. Mari kita memilih pemimpin yang benar. Ya, aku senang nih PJ Group sekarang ya Pak Agus Fatoni memberikan perhatian kepada Sriwijaya FC Iya. yang terbengkalai, yang kemarin tidak diurusin lah. Tahu-tahu turun ke Liga 2. Iya, benar. Hampir Pecah mati suri jadi. hampir masuk ke Liga 3. Iya, Untung diselamatkan oleh Pak PJ Group. Terima kasih Pak PJ Group. Karena dulu double winner dan aku ini pantas untuk melakukan apa ya? Tidak senang nih anakku. Geram aku. Kenapa? Karena Sriwijaya FC itu aku inisiatornya loh. Akulah yang mengusulkan Iya. kepada Kak Sarial Usman, Sarial, Kak iya. SOK. Zaman itu ya. Ini habis aku menjadi penyelenggara PON, opening closing PON yang sukses itu. Aku ngomong, Kak, ini Jaka Baring kalau tidak kate tim kita jadi lalang nih, Kak. Karena itu terjadi di mana-mana. Berarti penginisiasi ya, Kak? Iya, apa dia usul kau? Kita harus punya tim Liga 1, Kak. Jadi, ya menurut aku marilah kita benar. Sampai sekarang pun aku lihat pengelolaan Sriwijaya FC ya dapat protes dari itu. Ya tolonglah dengarkan aspirasi. Karena bola ini kan penyatu bangsa ya. Betul. Kita itu kalau Sriwijaya FC main ya hilang, lupa gitu nak nagih utang. Olahraga yang universal, Kak. Oh, iya, Bisa iya, digalangi iya, di semua nomor satu. kalangan. Seluruh, Seluruh tolonglah. kalangan, benar. Aku dengar fans clubnya 1 juta lebih. Tolonglah dengarkan Iya. kata-kata mereka. Aku tidak pernah apa juga bermaksud pilih aku tidak. Aku pernah diminta tuh. Iya. Ya, tapi aku tahu ini ada politisasi yang aku tahulah status legalnya apa Sriwijaya FC ini. Jadi menurut aku duduk bareng, mari melepaskan ego, mari melepaskan kepentingan politik. Kita duduk bareng untuk Sriwijaya FC yang lebih baik. Sriwijaya FC harus di-manage oleh uang yang dipercaya. Percaya, kan? Trust. Kayak Ran itu punya Raffi, gampang nyari sponsornya. Sponsor. Karena uang percaya sama Raffi. Raffi sosok yang dikenal. Ya, jadi tolonglah. Aku kemarin itu apalagi, Helmi Yahya becaknya galak jadi presiden Sriwijaya FC. Kaget dipakarinya untuk nyalek. Tidak. Aku tidak. Ya bagi uang memang itu jadi motor. Iya, Oke, aku pernah motor diwawancarain. penggerak. Kan kemarin interviewernya agak nakal juga dia nanya, Pak Helmi, Tekando nyalek PSI atau presiden Sriwijaya FC? Aku bilang, aku Suruh milih. kesini kan karena perintah partai. Iya. Cintaku kepada Sriwijaya FC tidak pernah berkurang karena aku inisiator dan akulah uang yang paling prihatin Sriwijaya FC hampir nyampak ke Liga 3 karena udah diurusin. Banyak ke perusahaan-perusahaan di Sumsel gitu yang mestinya sponsor tidak diketepin tuh. Baik, itu secara untuk olahraga kita Iya, lah ya. olahraga Yang dulu yang memang pusat perhatian, idola harus ke menjadi dia. perhatian. Iya, iya. Benar. Dulu kita double winner ya. Double winner. Zaman Sarial Usman double winner. Nah, zaman Kak Elmi kalau untuk nanggapi isu-isu sekarang ini Kak Elmi untuk Apa? yang isu penting masyarakat, pecah pendidikan, ekonomi, terus juga Itulah yang penting. lingkungan. Iya. Jadi kalau setelah aku berkeliling berapa bulan ya, hampir 4 bulan 5 bulan di mana-mana,
persoalan Sumsel ini, persoalan Palembang adalah banyaknya pengangguran. Pengangguran. Walaupun kalau dicek ada gawe kalau. Ada enak mana ada gawe. Nah, mana kau? Ada gawe dia. Iya. Beli rokok disuruh mertuanya ada gawe. Jadi memang pengangguran jadi pengangguran menjadi isu. concern mungkin Kak. Oh iya itu di mana-mana. Ngapo banyak pengangguran. Dunia entrepreneurship kita belum berkembang. Makanya aku banyak ngomong sekarang di depan UKM, aku panggil siko-siko, aku datangi, aku semangati. Aku kan bisnis coach, aku ini kan pelatih bisnis. Aku punya lebih dari 3.000 murid bisnis, menti ku tuh. Yuk tahu ini ilmunya branding, mana membuat brand. Aku concern ngaponian brand Palembang dak kate yang nasional. Dak kate. Tidak beringin, tidak candy belum nasional. Ya. Brand nasional kita cuman baru siko pagi sore. Benar. Jualan Itu baru nasi padang pula. Iya, nasi padang. Bukan nasi Palembang. Iya. Nah, jadi aku ngajarin itu. Dan aku kan punya perusahaan yang pacak menyalurkan tenaga kerja namanya Job Seeker Company. Lah ada 60.000 pelamar kerja. Kita salur-salur ke. Aku punya beberapa perusahaan lah yang pacak nolong. Aku punya kawan-kawan investor punya nolong. Jadi program kita adalah apa? Banyak nganggur. Kalau gitu harus kita create dong. Create lapangan pekerjaan. Mari kita bangun kota ini ya melalui wisata. Kalau Sungai Musi pacak kita kembang ke alangkah banyak uang yang mendapatkan manfaat. Tukang perahu, jokong, motor tempel, ibu-ibu yang pacak berdagang ya dah. Belum lagi jadi rumah-rumah lalu lintas. Jadi menurut aku itu diperlukan seorang pemimpin yang punya visi misi yang jenius gitu. Dan bukan itu punya network. Network ke Jakarta, network ke luar negeri. Ya, jadi menurut aku bisa jadi jembatan. Ya, kawanku banyak, ideku banyak, apa investor kawanku banyak, mentiku banyak ya, murid-muridku banyak. Ya, tinggal mari sama-sama. Jadi aku bukan apa-apa. Lah iya, tinggal gerak aku. Kalau nyengok langsung. Kemarin aku di jamu juga di balai pusat penelitian karet di Sembawa. Wih gila itu. Ada 3.600 hektar gitu karet. Kalau diserah ke aku kemarin kita udah ngomong lah polanya itu akan bisa jadi tempat ya staycation cuman 1 jam 1,5 jam kalau tol selesai. Wong Palembang ini butuh sekarang mana mereka ke Singapura, mereka ke Lampung, udah masuk akal. Mestinya wong Lampung yang ke sini. Ya, kita punya Sungai Musi itu salah satu sungai terbaik menurut aku ya untuk mengembangkan pariwisata dan ada sejarah. Sungai lain boleh hebat, tapi sejarahnya tidak sehebat. Karena di pinggir Sungai Musi dulu pernah berdiri kerajaan Sriwijaya. Ya, jadi menurut aku ini cuma ide. Makanya aku kepengen balik. Jadi ayo sama-sama. Jadi aku minta bantuan, minta tolong kamu supaya aku benar-benar balik nih. Ya. Kalau tidak, aku udah balik lagi nih. Ya, aku pernah dikatain 3 kali kalah. Itu pilkada. Iya, beda dong. Dan ngapu aku tidak pernah menang pilkada. Aku tidak pernah mau money politik. Tidak masuk akal di otak aku. Aku nak bantu dusun aku, nak membantu mereka dan mereka minta duit di depan. Itulah juga ngapu aku di PSI karena kami adalah partai anti korupsi. Ya, kalau kamu menggeratin orang untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi anggota DPRD, ya untuk menjadi anggota DPR itu pasti ada transaksional ya. Kalau kau milih aku karena aku bayar, habis itu udah dong lah. Kalau aku bayar, udah baca. Nah, hadirnya aku kan aku komit nih. Kalau aku ini udahlah, aku lah nyaman hidup di Jakarta lah. Tapi tidak, aku dapat izin dari biniku, dari anak-anakku, dari cucuku. Ya, opa mau bangun. Tapi apalagi sudah sangat susah Kak ngerubah mindset masyarakat. Harus dimulai. Aku tahu aku dikatoi, balioku dirobek, lajulah kamu. Aku tidak mundur. Biasanya uang udah kata lagi aku takutin mal. Kita juga pernah Cik Amal yang pernah baca juga ke Elmi, balik ini ada kendak. Nah, biasanya Cik itu kan masyarakat ini, tapi memang sebenarnya bahwa cita-cita dan juga yang sudah dilakukan pun biasanya nggak ada terlihat tuh Kak dari masyarakat. Nah, biasanya ini balik 5 tahun sekali ada kendak. Tapi yang sebenarnya harus masyarakat Sumatera Selatan tahu yang harus Kakak yang lakukan ataupun yang sudah dilakukan kayak itu apa? Tapi kayak Kak. Sudah iklan-iklan. Iya. Ada cukup. Bakal kita sambung lagi pemirsa sudah yang suka ini tetap bersama kami di Halo Palembang.
Terima kasih pemirsa PAL TV, masih bersama kami di Halo Palembang dan kita tidak terasa sudah di segmen ketiga Cik Edi, masih dengan Cik Edi, Cik Amal dan juga Kak Helmi. Ini sudah banyak 2 segmen kita ngobrol, bercerita, bernarasi, ada hal-hal yang sebenarnya kita belum tahu. Dan tentunya ini mengedukasi untuk kita galau-galau. Betul. Nah tadi pertanyaan Cik Amal Dewek, memang bahwa banyak Kak yang menghujat, bukan hanya yang pujian-pujian ya, tapi memang juga banyak hujatan-hujatan yang sudah diterima. Mungkin apalagi pada saat kakak balik nih ke sini, pasti ada kendak. Nah itu dia. Tapi kan pada saat kita berbicara mengenai pekerjaan tidak serta-merta harus diem. Tapi memang harus ada juga netizen, masyarakat yang harus tahu harus yang kita lakukan tuh ini dan sudah kita lakukan tuh apa. Nah itu pengen yang kakak suarakan tuh apa? Seperti yang jelas itu lebih banyak yang menyambut ya ke rencana balikku tuh daripada yang hujat tidak usah diurusin lah. Ya kan, wong yang menghujat ini kan yang takut kalah. Nomor 2 yang sok tahu. Nomor 3 wong yang kecil apa pengetahuan itu. Jadi wong yang dikit tahu tuh ngomongnya banyak gitu loh. Jadi aku tidak pernah ini juga lah. Kan kita juga tidak mungkin bisa memuaskan semua orang ya. Yang jelas perobekan balihoku itu terpola. Merobeknya di situ gitu. Aku sih udah tahu ngomongnya. Tahu ya udahlah. Kadang-kadang yang lucu ini ilmu branding nih dari ada 30 berderet gitu. Yang dinyuwang balik aku, bukan karena aku artis, karena punya aku yang dirobek. Dan uang kesian. Ini teori dizolimin kayak Pak Prabowo lah. Makin dizolimin, makin diuyok-uyok, dibully, suaranya naik terus. Nah, jika rugi kamu, jika koyak lah kamu. 13.000 atau ada balik. Koyak lah. Ya aku tahu. Jadi inilah PL uang yang takut kalah. Siapa? Ya karena sikap kami anti korupsi. Aku pro dengan anak muda. Ayo anak muda kita lawan lah. Ya anak muda. Aku ini banyak ya. Aku ini concernnya branding kita, produk kita belum ada yang menasional, menginternasional. Aku kan pelatih bisnis. Nomor 2, aku ini kan banyak melahirkan artis. Ya galau-galau lah, ada campur tanganku ya. Jadi segala macam lah, Gilang, Huges dulu, Alia Rohali. Jadi aku tuh concern ya, ngaponian tidak banyak loh artis yang mentas dari Palembang menasional. Tidak banyak. Yang ada itu wong Palembang di Jakarta, di Jawa yang top-top. Anwar Fuadi, Helmi Yahya, Tantowi Yahya, Gilang Dirga, siapa lagi ya? Sandi Sandoro. Memang itu. Amin, Sandi Aulia, Juta Slim. Jadi bukan dia berkarir dari Palembang menjadi nasional. Padahal sekarang ini dengan era digitalisasi kita bisa melakukan itu. Yang nembus dari Palembang menurut aku paling Armada ya. Armada, Rara. Itu karena kompetisi ya. Kita tidak tahu juga Rara akan kemana nih. Ya kan, udah lama kita udah dengar karyanya. Udah gitu mungkin apa Juli Andini yang kemarin yang dari mahasiswa Jadi Miss Grand itu. Jadi menurut aku padahal di sini banyak talent nih. Buktinya hebat-hebat galau yang di Jakarta itu. Jadi menurut aku ya, nah aku juga baca bagaimana caranya naik kelas, bagaimana caranya go nasional gitu. Apa yang harus dipersiapkan? Ayo anak muda, ya. Aku kan banyak memberikan training, memberikan seminar, sharing gitu dengan anak muda. Apa yang kamu butuh? Jadikanlah aku jembatan. Aku senang dengan Pak Prabowo ngomong. Manfaatkanlah. Manfaatkanlah saya. Umur saya ada 70 sekian. Jadikanlah saya jembatan. Jembatan bagi anak-anak muda untuk melalui kami. Karena ke depan tidak mungkin lagi kita bertahan dengan wong tua. Karena secara alamiah kan memang begitu. Dan 60% sekarang pun juga pemilih pemula. Iyalah, apalagi itu. Jadi kalau kamu ngatoin anak muda yang sekarang dapat kesempatan, apapun masalahnya di situ, sikapin dengan baik. Ya, jadi partai kami real. Satu-satunya partai yang dipimpin anak umur 20-an cuma kami. Kamu nak ngatoin dak kate kaderisasi, come on. Ya, jadi menurut aku mari lihat sisi baiknya. Ini ada cawapres umur 30-an. Ya, jadi menurut aku kita dukung lah. Kalau dikatakan tidak mampu lah, lihat dong prestasinya. Dia berdebat, kau tahu dewe no. Wong tua nganggapnya tidak sopan, tapi anak muda itulah gawenya. Tapi ada isi dan visi misi di dalamnya. Dan sekarang pastinya kalau kita juga sekarang ini sejauh mana pengalaman Kak Elmi untuk industri media ini membantu untuk memahami dan juga menghadapi tantangan dunia politik ini dewe. Ya sangatlah. Jadi mesti sangat berperan. Walaupun sekarang lebih banyak di medsos ya. Di medsos. Sorry banget gitu karena yang free to air gitu kan udah makin lama makin ditinggalkan orang gitu. Jadi influencer, YouTuber dengan 16 juta subscriber, sekian juta gitu menjadi lebih ditonton
Kenapa? Karena ya isu-isu politik lebih banyak di situ lah. Ya. Potongan-potongan TikTok, ya kan? TikTok sekarang mendominasi untuk Karena berpolitik. lebih mudah terserap. Kak. Iya, Yang terserap seperti yang karena seperti bisa itu. menjadi Iya. FYP, Iya. ya kan bisa ditonton kapanpun, ya kan. Sementara FTA free to air kayak PAL TV, apapun itu, Kompas TV, TVRI, ya kalau tidak mendigitalkan diri, kayak acara kita ini, kalau lewat ya lewat. Iya, lewat. Makanya ada Dapat tayangannya jalan di YouTube nanti. di pemirsa, YouTube. kalau Jadi apa pengen yang nonton dalam ulang. YouTube? Iya. Pecah kasus lapor Pak ya. Iya. Satu program yang sangat luar biasa di Trans 7 gitu. FTA-nya biasa yang nonton. Iya. Uang lebih banyak nonton di mana? Potongan-potongan pada saat dimasukkan di Platform tadi. YouTube, Nah, platform di tadi. Short, Iya. di TikTok, di IG. Jadi memang itulah yang disebut dengan new media. New media. Iya, kadang-kadang uang sikop pecah posting DP punya akun pribadi, tidak perlu izin ke Dewan Pers. Iya, Karena iya. sekarang Langsung, semua ya. orang sudah Langsung. bisa menjadi presenter untuk dirinya Iya, sendiri. iya. Benar ya Kak ya? Jadi menurut aku inilah yang harus kita cermati. Benar. Dan Aku tuh beruntung. Jadi aku waktu dipecat dari Sano itu pas waktunya memang new media. Sedang Karena aku mau- switch tuh dari FTA free to air ke YouTube. Ya. Aku kaget seminggu ya. Tiga minggu aku udah 100.000 subscriber tuh. Sehingga dapat silver play button. Nah, Aku kira-kira juga KLB udah kalau syuting. untuk platform ini DW, kira-kira menurut KLB bisa tidak menentukan untuk kebijakan atau misalnya Sangat bisa, kepentingan untuk ke depannya? Iya. Bukan kenapa sekarang membuat dilakukan regulasi uang yang lah. baru terbaru. mungkin. Iyalah, Mungkin. iyalah. Sangat Iya. bisa lah Iya. mempengaruhi. Dulu Donald Trump merintah instruksi kan pakai Twitter. Iya, iya. Gitu loh, yang sampai Tidak- gempar itu. Tidak Iya, menutup iya, kemungkinan hanya normatif dan di dalam Udah, undang-undang saja. sangat ya, Kak? kreatif. Iya. Karena kan tanpa batas. Betul. Ya. Jangkauannya kayak. Ya, good and bad lah ya, tanpa batas. Kalau di FTA kan harus ada aturan, Iya. aturan Dewan Pers. Sekarang berarti aturan sudah apa lebih gitu. dinamis. Lebih dinamis, mana kita manfaatkan. Selalu punya dua sisi mata uang gitu loh. Kita nak manfaatkan untuk kebaikan atau sebaliknya. Iya. Asal jangan dua mata pisau, BC. Bahaya. Dan juga Hujam- pastinya sekarang, hujam galau, iya Pak. netizen kan sudah pada pinter Kak, Iya, sudah iya, pasti iya. sudah bisa milih. Malah sekarang ini yang apa adanya, Justru ini. justru malah lebih Iya, iya, naik iya. elektabilitasnya Lebih real. seperti itu ya. Sekarang tidak harus bawa konten wong yang belaga, Iya. wong yang pinter yang ditonton wong. Iya. Malah yang ngomongnya pinter kalah dengan yang ngaco-ngaco itu. Betul. Ya, Ya, jadi jadi itu ya. ya, tapi wong kan akhirnya memilih. Iya, iya. Konten aku kan mungkin sekarang 1,78 juta, 1,78 juta ya. Iya. Ya, jadi serius. Subscribernya Kak. Iya, subscriber serius. Konten-konten ke serius, ndak ke ate yang ecek-ecek, yang kaleng-kaleng, ndak ke ate. Dan harus punya values. Aku ndak ngejar, wah kalau wawancara ini nih lagi bagus, tapi kalau menurut aku toko itu tidak ada value untuk masyarakat, untuk apa? Betul. Aku pertahankan. Maka tamu-tamuku selalu uang-uang yang mempunyai sesuatu yang bisa dipelajarin. Kemarin aku wawancarain Alvin Lim ya, Prof. Yusril. Prof. Yusril yang terakhir Ya, kemudian ada Ron Muller segitu. Ada wong yang 52 tahun di Indonesia. Bule nih. Cintonya lebih hebat mungkin dari kebanyakan wong. Yang tentang masukin Indonesia. Pizza Hut itu bukan Kak? Iya, masukin Pizza Hut. Oh. Jadi konten-konten kita gila wong bule memang itu. Iya. Ya, jadi menurut aku mari kita kalau tergantung sikap pemilik kontennya. Benar, oke. Nah, karena kita ini lah para nih Kak, para nih yang di ujung segmen. Kita biasanya ini minta Ada harapan, ada harapan dari himbauan. Ya. Mungkin pada saat akhir-akhir kampanye sebelum memasuki Minggu Tenang, ada nggak yang pengen disampaikan ataupun juga sekalian closing statement dari Kak Helmi Dewe? Oke, jadi dulur-dulurku yang ada di Sumsel ya, terutama Sumsel 1 meliputin Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Linggau, Murah Tara gitu. Jadi aku mohon dukungan. Aku berniat ini ibadah ya bagiku ya, setelah 43 tahun meninggal ke Palembang ya, tempat aku dibesarkan karena aku lahirnya di Indralaya Ganilir ya. Jadi aku niat balik nih karena aku ingin membuat Palembang dan Sumsel menjadi lebih baik lagi. Ya, aku percaya ada yang ku bawa balik lah setelah 43 tahun merantau. Aku bawa investasi, aku bawa kawan-kawanku, aku bawa investor, aku bawa pengetahuanku, aku bawa pengalamanku. Ayo, anak-anak muda, ya saatnya kita untuk bergerak. Jangan apatis, tanggal 14 nyoblos ya, dan jangan asal nyoblos. Jangan nyoblos karena dibayar, karena itu adalah awal dari korupsi. Ya, jadi aku adalah Dewan Penasihat PSI Partai Solidaritas Indonesia. Ya, partainya Pak Jokowi katanya ya, dan yang mimpinlah Kaisang. Inilah partai anak muda. Ayo,
salurkan aspirasimu melalui PSI. Insya Allah aku amanah. Aku ini adalah tokoh anti korupsi dan uang yang sangat itulah. Dak galak main-main lah, dak galak macam-macam. Jadi terima kasih. Yang tidak sama gitu, ndak kata masalah. Tapi kita jangan ribut lah, kita ini berdulur. Pemilu 5 tahun sekali, tapi perduluran kita, perkancuan kita, kekeluargaan kita hadir setiap hari. Ya. Sengnya kebaik kalau ada Sengnya kebaik ya. Kita boleh minta tepuk tangan ya sih semuanya teman-teman yang ada di studio ya. Kalau pengen tepuk tangan kuat ini jadinya. Pokoknya obrolan hari ini menginspirasi dan galau-galau terutama untuk kita walk asli Palembang ya. Dan juga pastinya pemirsa semoga yang diciptakan oleh Kak Helmi ini adalah representasi dari tokoh yang sudah kita kenal nasional, bisa menjadikan sumbangsi untuk Palembang dan Sumatera Selatan ke depannya jauh lebih baik. Iya, itu lebih baik. Dan pasti pemirsa Halo Palembang berakhir di sini Cik Edi, sudah 1 jam ke belakang kita ngobrol dan juga banyak nih informasi dan juga ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini. Jangan lupa pemirsa setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu saksikan terus Halo Palembang hanya di PAL TV, memang punya kita. Akhir kataku Cik Amal dan juga Cik Edi pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Helmi. Keren. Pendekan kamu.